Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab UAS AMT kelas O. Di sini saya akan memposisikan diri saya sebagai General Manager dari PT Bulan Sabit Cabang Kalimantan. Perkenalkan, nama saya Hamdan Syarul Effendi, NPM 190 120 10 350. Selanjutnya yaitu studi kasus 3 bulan yang lalu, PT Bulan Sabit yang bergerak di bidang industri makanan minuman atau F&B telah melakukan ekspansi bisnis ketiga pulau besar di Indonesia, yaitu yang pertama Sumatera, yang kedua Kalimantan, yang ketiga Sulawesi. Tentunya masing-masing cabang dipimpin oleh seorang general manager. General manager sendiri masing-masing dari kantor cabang tersebut diminta untuk memenuhi laporan perkembangan yang terjadi selama 3 bulan sejak perusahaan cabang tersebut berdiri. Posisikan diri saudara sebagai general manager yang telah memimpin perusahaan cabang selama 3 bulan terakhir, dan buatlah serta berilah penjelasan mengenai 1. 5 tahapan dari fungsi manajemen manufaktur. Yang kedua, manajemen persediaan minimal 20 barang. Yang ketiga, siklus atau proses penjualan dengan transaksi tunai dan kredit. 4. Pencatatan laporan keuangan perusahaan atas transaksi yang telah dilakukan di poin 1-3. Selanjutnya, di sini saya akan menyelesaikan studi kasus dengan menggunakan aplikasi Odoo untuk tahapan fungsi manajemen manufacturing, yaitu 5 tahapan fungsi manajemen manufacturing sendiri. Yang pertama, menentukan produk. Yang kedua, list bahan baku. Yang ketiga, memesan bahan baku. Yang keempat, mendata inventory bahan baku. Yang terakhir, pemantauan stok. Selanjutnya, yang pertama yaitu menentukan produk. Produk yang saya akan buat adalah takoyaki. Takoyaki merupakan makanan khas Jepang yang berbentuk bola-bola kecil. Biasanya isi dari takoyaki merupakan gurita, namun saya berinovasi membuat takoyaki berisi sosis, yang mana pasti disukai oleh semua kalangan. Selanjutnya, pilih opsi penjualan, akuntansi, inventory, pembelian manufacturing, lalu klik lanjutkan. Selanjutnya, login akun Odoo, verifikasi email, isi data yang diperlukan, lalu klik Save. Seperti pada gambar. Selanjutnya, pilih menu inventory untuk memasukkan persediaan. Selanjutnya, klik produk, lalu klik create, lalu klik produk, lalu tambahkan produk yang akan dijual dan bahan baku, lalu klik create. Tambahkan produk yang dijual yaitu takoyaki dan harga jual produk yaitu 10.000, lalu klik save. Lakukan hal yang sama untuk menginput semua bahan baku yang diperlukan, lalu klik save. Selanjutnya, tampilkan tampilan setelah menginput seluruh persediaan seperti berikut, yaitu ada takoyaki yang akan diproduksi dan bahan baku seperti minyak, sosis, tepung, terigu, dan telur. Sebenarnya kemudian kita harus mengelis bahan baku persediaan. Yang pertama, kembali ke menu awal aplikasi Odoo, klik Purchase untuk membeli bahan baku persediaan. Selanjutnya, lalu klik Create. Selanjutnya, isi data pemasok yaitu CV maju mundur dan input bahan baku seperti minyak 5 kilo 5 liter dengan harga 30 per liter, telur 1 kilo dengan harga 10 per kilo, tepung terigu 2 kilo dengan harga 20.000 per kilo, dan sosis 3 pack dengan harga 10.000 per pack. Lalu klik Save. Setelah semua bahan baku di-input dan diproses pembelian selesai, klik Confirm Order. Selanjutnya,
Tampilan setelah confirm order akan seperti pada gambar ya. Selanjutnya, memesan bahan baku. Kembali ke menu Odoo, pilih menu inventory, lalu klik produk. Selanjutnya, persediaan setelah pembelian akan otomatis bertambah dari sebagai berikut. Ada minyak, sosis, takoyaki, telur, tepung, terigu. Selanjutnya yaitu mendata inventory bahan baku. Selanjutnya pilih menu manufacturing. Oh maaf, tadi kita awalnya kembali ke menu awal, lalu pilih manufacturing. Selanjutnya yaitu klik create. Selanjutnya isi data produk yaitu takoyaki dan jumlahnya produk yang akan diproduksi yaitu 40 dan jangan lupa input bahan baku lalu klik save. Setelah itu tampilan akan berubah seperti pada gambar lalu klik confirm. Selanjutnya tampilan akan berubah menjadi seperti yang pada di gambar sini lalu klik mark as done. Tampilan akan menjadi seperti gambar ketika sudah selesai seperti ini ya. Oke, selanjutnya yaitu pemantauan stok. Pemantauan stok sendiri, kita kembali ke menu awal, lalu klik inventory, lalu klik produk. Otomatis terdapat penambahan stok pada takoyaki sebanyak 40 pick. Dan bahan baku lainnya juga akan otomatis berkurang, klik produk takoyaki. Selanjutnya, otomatis pada produk takoyaki yang sudah diproduksi akan bertambah 40 piece. Selanjutnya, kita masuk ke transaksi penjualan tunai dan kredit menggunakan aplikasi buku kas. Yang pertama, transaksi tunai. Transaksi tunai. Gambar 1, login akun KUKAS. Isi data yang diperlukan seperti nama perusahaan, yaitu PT Bulan Sabit Kalimantan, nomor telepon, dan kategori bisnis yang kita, yaitu makanan, lalu klik simpan. Selanjutnya gambar pada 2, 3, dan 4. 2, 3, dan 4. Itu sendiri, klik stok barang. Klik stok barang. Habis itu, klik tambah barang, isikan nama produk yang akan dijual yaitu takoyaki, harga jual produk yaitu 10.000, harga pokok produk yaitu 8.000, jumlah stok produk 40 dan stok minimum produk 1, lalu klik simpan. Oke, selanjutnya gambar 1, jika ada transaksi penjualan dapat kembali ke menu awal lalu klik transaksi. Gambar 2 dan 3 dan 4, tambahkan transaksi, isikan nominal penjualan. Di sini saya sebesar 50.000 dengan harga pokok 40.000. Keuntungan otomatis akan tertera 10.000, beri keterangan. Lima terjual, klik lunas, klik nama barang, kemudian tambahkan 5 pak yang terjual, klik total produk. Oke, selanjutnya yaitu masukkan metode pembayaran, ada bank transfer, tunai, e-wallet, kartu debit, atau kartu kredit. Di sini saya memilih e-wallet. Masukkan channel penjualan, di sini saya memilih Shopee. Kemudian beri nama pembelian, lalu klik simpan transaksi. Ini selanjutnya. Kemudian akan terlihat seperti pada di gambar,
bahwa pembayaran dilakukan secara lunas. Seperti ini ya. Pembayaran transaksi berhasil disimpan. Lalu klik cek stok, maka stok barang akan berubah otomatis dari yang tadi 40 baik menjadi 35P. Kemudian transaksi akan menjadi seperti di gambar, yang itu terjual 5 takoyaki, penjualan sebesar 50.000 dengan pengeluaran sebesar 40.000 yang merupakan harga pokok produk. Selanjutnya, transaksi kredit. Transaksi kredit. Klik tambahkan transaksi, tuliskan nominal penjualan di sini saya sebesar 30.000 dengan harga pokok 24.000 dan diberikan keterangan 3 takoyaki. Klik belum lunas, dan tambahkan nama pembeli. Tambahkan nama pembeli. Lalu klik nama barang. Tambahkan 3 produk yang terjual, lalu klik total produk. Selanjutnya pilih metode pembayaran dan channel penjualan, lalu klik simpan transaksi. Oke, selanjutnya kemudian akan terlihat seperti gambar di bawah, bahwa gambar seperti di layar, bahwa pembayaran dilakukan secara belum lunas. Klik stok, maka stok barang akan berubah otomatis dari yang tadi 35 menjadi 32 peak. Kemudian tampilkan transaksi akan menjadi seperti gambar, yaitu terjual 3 takoyaki belum lunas, penjualan sebesar 30.000 dengan pengeluaran sebesar 24.000 yang merupakan harga pokok produk. Jika pembeli sudah melunasi pembeliannya, klik hutang, lalu klik nama pembeli, yaitu Reza. Oke, next, selanjutnya yaitu klik lunaskan. Kemudian tampilan akan menjadi seperti yang di tengah berwarna hijau, dan terdapat tulisan satu transaksi telah berhasil disimpan. Kemudian riwayat transaksi akan berubah otomatis menjadi lunas, penjualan total sebesar 80.000, dan pengeluaran total sebanyak 64.000 yang merupakan harga pokok produk. Selanjutnya, berikut merupakan laporan laba rugi PT Bulan Sabit Cabang Kalimantan. Terdapat 2 transaksi pada tanggal 28 Desember 2001, yaitu yang pertama 3 pack takoyaki atas nama Reza dengan penjualan sebesar 30.000, pengeluaran harga pokok produk seperti sebesar 24.000 dan keuntungan perusahaan sebesar 6.000. Dan transaksi kedua yaitu atas nama AD terjual 5 pack takoyaki dengan penjualan sebesar 50.000, pengeluaran harga pokok produk sebesar 40.000, dan keuntungan perusahaan sebesar 10.000. Total penjualan yaitu 80.000, total pengeluaran harga produk sebesar 64.000, dan total keuntungan perusahaan sebesar 16.000. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.